Di part kedua, kita akan mengetahui usaha Pangeran Charles dan Camilla untuk mendapat persetujuan keluarga dan rakyat Inggris. Kalau kamu belum tahu awal mula kisah mereka, jangan lewatkan part pertamanya ya. Charles dan Camilla telah sama-sama bercerai, dan seharusnya tak ada lagi yang menghalangi cinta mereka. Tapi ternyata mereka tetap harus menghadapi penolakan keras, baik dari publik dan keluarga kerajaan. Pada suatu malam di tahun 1995, Charles berdebat dengan ibunya saat mereka berkumpul di Balmoral. Dia meminta ibunya untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Yang mengejutkan Charles, dia menjawab dengan tegas bahwa dia tidak akan memaafkan perselingkuhannya atau memaafkan Camilla. Ratu melampiaskan kemarahannya karena Charles telah berbohong tentang hubungannya dengan wanita jahat itu, dan menambahkan, "Aku tidak ingin ada hubungan dengan dia." Namun, Charles tidak menyerah. Salah satu usahanya adalah mengadakan pesta ulang tahun ke-50 yang mewah untuk Camilla di Highgrove. Istana Buckingham mengatakan pesta Charles bersifat pribadi, tetapi beberapa pengamat kerajaan percaya bahwa acara yang dipublikasikan secara luas adalah cara sang pangeran memperkenalkan Camilla. Perjuangan pasangan itu semakin berat setelah Lady Diana meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris. Segera setelah mengetahui kematian mantan istrinya, Charles berkata, "Mereka semua akan menyalahkan saya, bukan?" Dan dia benar. Mayoritas publik menyalahkan Charles atas kematian Diana. Namun, Charles membuktikan dirinya tidak seburuk itu. Dia terbang ke Paris untuk membawa jenazah mantan istrinya kembali ke Inggris, walau Ratu awalnya tidak mengizinkan. Charles meyakinkan Ratu bahwa itu adalah hal yang benar. Pangeran Harry ingin pergi bersamanya, tetapi ayahnya tidak berpikir bahwa anak berusia 12 tahun harus menanggung beban itu. Salah satu hal tersulit yang harus dilakukan orang tua adalah memberitahu anak-anak Anda bahwa orang tua Anda yang lain telah meninggal. Bagaimana Anda menghadapinya? Saya tidak tahu. Tapi Anda tahu, dia ada untuk kita. Dia adalah salah satu dari dua yang tersisa, dan dia mencoba melakukan yang terbaik dan memastikan bahwa kami dilindungi dan dijaga. Dia juga mengalami proses berduka yang sama. Charles pun pergi ke Paris bersama saudara Diana, Sarah, dan Jane. Semuanya tampak tidak nyata. Sementara itu, sang ratu memandang Diana bukan lagi bagian monarki. Oleh karenanya, meskipun semua gedung resmi di London menaikkan bendera setengah tiang, istana Buckingham tidak. Anthony Holden menjelaskan bahwa Royal Standard hanya berkibar saat ratu berada di kediamannya, sedangkan saat itu dia di Balmoral. Namun, rakyat Inggris tidak terima dan media terus mengkritik kerajaan. Ratu pun segera melakukan siaran langsung pidato duka. Saat semua ini terjadi, Camilla mengasingkan diri di rumahnya dan membatalkan semua acara. Dia tahu harus tetap low profile karena hubungannya dengan Charles mendapat reaksi negatif dari publik. Tak jarang dia menerima surat kebencian dan ancaman pembunuhan. Dua polisi sampai harus standby di luar rumah Camilla untuk melindunginya. Dari 3 pemeran utama dalam kisah cinta ini, Camilla adalah yang paling ahli dalam manajemen media dan satu-satunya yang mengerti pentingnya tutup mulut. Dia tidak pernah membalas pers dan belum pernah memberikan wawancara sampai tahun 2017. Dia selalu berhati-hati dan tidak pernah berusaha untuk menjawab. Padahal, Camilla telah menerima kritik yang luar biasa selama bertahun-tahun. Fans Diana bahkan pernah melemparinya roti gulung saat dia belanja di supermarket. Itu mengerikan. Itu adalah waktu yang sangat tidak menyenangkan. Saya tidak bisa bertahan tanpa keluarga saya. Namun, dia tetap tidak menanggapi cercaan yang bertubi-tubi terhadapnya dan fokus pada kegiatan amal. Beberapa proyek kesayangannya adalah The National Osteoporosis Society, literasi, dan pencegahan kekerasan seksual. Dia dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke spotlight bersama Charles. 2 tahun dirasa cukup untuk menyembuhkan duka publik.
Tahun 1999, Camilla dan Charles untuk pertama kalinya pulang bersama dari sebuah acara dengan 200 fotografer mengabadikan momen itu. Pada Agustus di tahun yang sama, Camilla menemani Charles dan anak-anaknya dalam perjalanan ke Yunani, menandakan bahwa hubungan pasangan itu semakin serius. Meski begitu, mereka masih kesulitan mendapatkan persetujuan Ratu Elizabeth. Ratu menolak bertemu Camilla untuk waktu yang lama. Bahkan, Ratu dan Pangeran Philip tidak menghadiri pesta ulang tahun Charles tahun 1998 karena Camilla ada di sana. Butuh waktu cukup lama untuk membuat Ratu luluh. Namun akhirnya, pada tahun 2000, dia bersedia datang ke sebuah pesta di kediaman Charles, dan Camilla juga hadir di sana. Ratu yang bersedia hadir di Highgrove saat itu dianggap sebagai pengakuan halus atas hubungan mereka. Pada musim panas tahun 2003, pasangan itu pindah ke kediaman resmi milik Pangeran Charles, Clarence House. Pada bulan Februari 2005, Charles dan Camilla mengumumkan pertunangan dan memilih April sebagai bulan pernikahan. Camilla sangat gugup tentang pernikahannya dan khawatir dengan reaksi publik. Pada hari itu sendiri, dibutuhkan 4 orang untuk membujuk Camilla bangun dari tempat tidur. Akhirnya, mereka pun resmi menikah secara sipil di Windsor Guildhall, dengan Pangeran William sebagai pendamping dan putra Camilla, Thomas, menjadi saksi. Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip tidak hadir pada upacara tersebut, namun mereka datang ke resepsi di Windsor Castle. William dan Harry ikut bahagia dengan pernikahan ayahnya. Bagaimanapun, William berusia 22 tahun dan sedang menjalani semester terakhirnya di Universitas St. Andrews, Skotlandia. Sedangkan Harry berusia 20 tahun dan berencana untuk masuk St. Hearts West Point. Jadi, dua pangeran muda itu tidak sering berada di rumah. Berita itu disambut sorakan dari para penggemar raja masa depan. Namun, tak sedikit pula hujatan dari fans Diana yang masih menyalahkan Camilla atas semua hal buruk yang terjadi pada putri kesayangan mereka. Mayoritas rakyat dan pengamat kerajaan mendukung pernikahan itu, tetapi mereka tidak ingin Camilla menjadi ratu. Dia telah diampuni, tetapi tidak akan diberi mahkota. Dia juga tidak mengambil gelar Putri Wales karena telah melekat pada Diana. Istana Buckingham pun mengeluarkan pernyataan bahwa Ratu Elizabeth menghadiahkan gelar Duchess of Cornwall dan Camilla akan dikenal sebagai permaisuri, bukan ratu, kelak jika Charles menjadi raja. Menurut The Telegraph, situs web Prince of Wales pernah memiliki penjelasan tentang gelar permaisuri Camilla. Namun penjelasan tersebut telah dihapus beberapa tahun terakhir. Jadi, gelar Ratu Camilla belum sepenuhnya dikesampingkan. Toh, dengan menjadi raja, Charles akan memiliki kekuatan untuk meningkatkan gelar Camilla kalau dia mau. 9 April 2015, pasangan itu merayakan ulang tahun pernikahan ke-10. Sebulan sebelum anniversary, Charles memuji hubungannya dengan Camilla dalam sebuah wawancara. Selalu luar biasa untuk memiliki seseorang yang Anda mengerti dan ingin Anda semangati. Pada bulan Juni 2016, Camilla ditunjuk menjadi Dewan Penasihat Ratu. Dewan Penasihat Kerajaan Inggris adalah sekelompok penasihat paling senior ratu dan itu merupakan kehormatan besar. Pakar kerajaan menafsirkan pengangkatan Camilla ke Dewan Penasihat adalah tanda bahwa dia telah memenangkan persetujuan ratu. Dulu, gagasan bahwa Camilla akan menjadi ratu tidak hanya ditolak publik, tetapi juga dari anggota senior gereja Inggris. Di antara penentang keras itu adalah Ibu Suri. Tapi, Ibu Suri sudah meninggal tahun 2002 dan kini kondisi sudah jauh berubah. Sebuah survei dilakukan bertepatan dengan 10 tahun pernikahan Charles dan Camilla. Hasilnya, hampir 50% responden mendukung Camilla menjadi ratu. Padahal, 10 tahun sebelumnya angka itu hanya 7%. Dickie Arbiter berpendapat untuk Hello Magazine tahun 2018. Sekarang 21 tahun setelah kematian Diana, sikap publik telah berubah dan mereka lebih menerima Camilla hari ini daripada 13 tahun yang lalu. Duchess telah menunjukkan dirinya sebagai pendukung yang baik bagi suaminya dan ratu, sehingga menjadikannya tidak hanya aset bagi negara, tetapi juga institusi monarki. Lebih dari 90 badan amal yang dia dukung adalah kunci dalam membalikkan opini publik tentangnya.
tetapi kemungkinan tidak akan berhasil jika Camilla tidak menyenangkan. Arthur Edwards, yang pernah memfoto Diana di bangku depan Taj Mahal dan puluhan tahun berpengalaman membuat katalog para bangsawan, mengatakan dia selalu muncul dengan senyum lebar dan tidak pernah marah-marah. Wartawan lain mengatakan Camilla adalah bangsawan favorit saya. Dia tahu semua nama kami dan menumbuhkan rasa bahwa kita semua bersama-sama. Dan kemudian ada efek berbeda pada suaminya. Dia membuat perbedaan besar dalam diri Charles. Dia jauh lebih santai sekarang. Mereka selalu tertawa dan mengobrol. Mereka memiliki kasih sayang dan humor yang besar. Mereka menyenangkan dan pasangan yang nyaman. Mereka saling menertawakan lelucon satu sama lain, saling mendukung, dan bersenang-senang bersama. Deborah Mitchell, ahli facial Camilla selama 15 tahun, mengatakan kepada Insider bahwa dia adalah penggemar sejati Diana sampai dia bertemu Camilla. Saya tidak menyangka dia akan benar-benar menyenangkan di kehidupan nyata. Dia orang yang bijaksana, mendukung hak-hak perempuan, dan jika dia melakukan pekerjaan amal, dia melakukannya karena ingin, bukan karena harus atau untuk ketenaran. Michelle juga mengatakan Camilla menyadari kritik yang dia terima selama bertahun-tahun. Namun, dia menolak untuk membiarkan persepsi publik mempengaruhi pekerjaannya sebagai anggota keluarga kerajaan. Mantan kepala pelayan kerajaan, Grant Harold, yang pernah bekerja untuk Pangeran Wales dari 2004 hingga 2011, menggambarkan bagaimana Camilla membuatnya nyaman ketika dia menghadiri Gilles Ball yang terkenal di Kastil Balmoral. Dia sudah 1 tahun bekerja untuk sang pangeran dan khawatir menghadiri acara mewah itu. Saya mencoba mencari cara untuk tidak pergi, karena khawatir saya akan melakukan kesalahan. Tapi Duchess berkata, jika kamu pergi, aku akan berdansa denganmu. Karena dia tahu itu akan menenangkanku. Di ruang dansa yang sangat besar, ketika keluarga kerajaan turun, dia langsung menuju ke seberang ruangan untuk menemukan saya dan berdansa dengannya. Ini yang tidak dilihat orang. Ketika Harry berusia 21 tahun, dia berkata dalam sebuah wawancara dengan Sky News, dia wanita yang luar biasa dan membuat ayah kami sangat-sangat bahagia, yang merupakan hal terpenting. William dan saya sangat mencintainya. Kisah Pangeran Charles dan Camilla adalah kisah cinta yang penuh dengan awal yang salah dan nasib buruk. Mereka bahkan menunggu hingga tahun 2005 untuk menikah. Sejak itu, Camilla membuktikan dukungan kepada Pangeran Charles, William, dan Harry. Bagaimana pendapatmu tentang kisah cinta kontroversial ini? Apakah kalian punya pandangan baru tentang Pangeran Charles dan Camilla, atau bertahan pada pendapat lama kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kisah menarik lainnya.